Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ya. Ayat terakhir tuh. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Panwar sehat Panwar? Waduh, udah ngantuk banget kayaknya nih. Ngantuk. Kurang sehat. Kurang sehat ya. Semoga diberi kesehatan. Pak Apip kelihatannya sehat lagi mikir nih. Masya Allah ya. Semua kita punya masalah ya dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang tidak terlihat ya. Disinilah kita saling mendoakan, itu sangat penting. Katanya orang yang mendoakan saudaranya yang jauh atau yang tidak diketahui dia mendoakan, maka akan terkabul. Anwar, doain. Makanya doain. Saya nggak tahu antum mudahin saya jadi orang kaya. Itu jadi orang kaya. Gitu. Berkat doa antum, berkat hari gitu. Doain. Makanya begitu mendengar sakit ya, langsung doakan semoga sehat. Perkembangan dakwah sekarang ini sedang kembalinya kita ke asolah dakwah ya, kembali ke asal mula gemuruh kita pertama. Bisa dilihat di dalam surat An-Nahl tadi, bahwa metode dakwah itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah dai. Yang kedua adalah manhaj. Dan yang ketiga adalah objek dakwah. Seorang dai itu bukan hanya mengajak pada orang lain, tapi juga harus mengajak dirinya sendiri dulu ya. Maka dulu materi pertama, aslih nafsaka wad'u ghairaka, katanya. Perbaiki dirimu dan ajak orang lain. Jadi jangan nunggu kita baik ya. Dakwah itu jangan nunggu kita udah baik gitu. Justru kita banyak maksiat, banyak dosa, ngajak orang baik, nanti insya Allah kita berubah jadi baik gitu. Jadi dakwah itu tidak harus menunggu hafal surat Al-Anfal itu ya. Saya udah berpuluh-puluh tahun nggak hafal-hafal gitu ya. Tapi kalau secara ini kalau dibaca mah ada bayangan-bayangan gitu ya, lancar gitu. Cuma hafalnya belum, urutan-urutannya. Ini yang pertama, yaitu kita harus memperbaiki kapasitas sebagai seorang dai kita ini. Maka ada nanti namanya mukhoyam tarbawi gitu. Salah satunya ini baru diluncurkan di kelas 5 ya. Diluncurkan insyaallah. Nanti berikutnya ke sini, ke tingkat DPD ya. Ini mukhoyam tarbawi
itu adalah dalam rangka membekali dai gitu. Sekarang ini banyak dai yang gini. Oh, ini gini Tad. Karena Ustadz ini sedang ngisi materi, capek ya. Pulang, sehingga target dirinya sehari wirid satu Quran itu nggak kecapek. Sudahlah katanya, kita udah keluar gitu. Nah, ini. Padahal yang butuh katanya, yang butuh itu diri kita gitu kepada Allah. Makanya kalau saya nih sini gitu kan, pulang kan capek. Terus saya nggak mau berjuang gitu untuk mencapai target itu lah, udahlah capek banget gitu ya. Nah, itu namanya kita belum bernikmat-nikmat dalam dakwah gitu. Kalau orang itu untuk mencapai target baca Quran aja misalnya ya, itu sampai tertidur bangun lagi, kemudian wudhu lagi. Kalau pernah suatu hari dikisahkan oleh antum kalau nggak salah bahwa Imam Ghazali itu beberapa kali wudhu lagi gitu, karena untuk mencapai kesempurnaan ibadahnya ya. Nah ini, jadi unsur dakwah yang pertama adalah dai ini kita sebagai seorang dai. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya orang-orang yang mengajak kepada Allah. Bukan berhenti di situ tuh. Wa amila sholiha gitu, dan beramal soleh gitu. Artinya si dai itu beramal dulu sebelum mengajak orang lain atau sambil mengajak orang lain. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, kami adalah golongan orang-orang muslim. Dalam buku mentor Pak Hari itu ya, tujuan mentor salah satunya adalah supaya mewujudkan orang itu bangga, innani minal muslimin. Nah, diam-diam saya baca ya. Jazakallah Bu. Dalam buku mentornya itu begitu ya. Tujuan mentoring adalah salah satunya adalah supaya pemuda atau remaja atau pelajar muslim itu memunculkan rasa bangga sebagai muslim gitu kan. Nah, ini yang pertama, unsur yang pertama itu dai. Maka ketika dakwah itu adalah mengajak diri dan orang lain. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Ata'murunan nasa bil birri. Ini nanti dicari ayatnya ya. Ata'murunan nasa bil birri. Jazakallah tuh. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Ata'murunan nasa bil birri wa tanshawna anfusakum. Apakah kamu mengajak orang lain kebaikan tetapi kamu melupakan dirimu? Nah itu seorang dai tidak boleh begitu. Makanya dalam ayat lain ku anfusakum wa ahlikum. Ini kalau ayat-ayatnya hafal nih, kalau nomor-nomornya nggak hafal nih. Biasa ya, ayatnya suka dibaca, suka dihafal. Nah ini. Nah itu yang pertama, unsur yang pertama dalam dakwah adalah dai itu sendiri ya. Makanya anna istilahnya ad-dakwah qabla kulli syai' gitu. Ya. Ad-du'a qabla kulli syai'. Dai adalah sebelum segala sesuatu. Mau ngomong begini, oh ya saya sudah melakukan. Tapi kalaupun kita belum melakukan, kita omongin yang baik. Kita coba melakukannya gitu. Wallahu alam ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah manhaj dakwah. Kalau menjadi mentor harus punya buku mentornya gitu loh. Materi yang akan disampaikan apa gitu. Terus program bulanannya bagaimana gitu.
program tahunannya bagaimana, sehingga kita itu bisa layak nih anak ini dinaikin ke level 0 misalnya, level 1, level 2 gitu. Jadi target materi juga penting ya. Jangan sampai kita tidak punya target. Makanya kita nanti perlu adanya di antara kita itu juga perlu ada pembuatan itu ya, target ya. Ada materinya udah dikasih belum dari Pak itu manhajnya? Nanti bisa minta ya apa ini? baru. Manhaj baru. Kayaknya masih hampir sama sih. 37 apa? 36. 37 ya kalau nggak salah. Nah ini. Jadi manhaj ini penting, atau dalam itu suluk ya, suluk atau torik ya, toriku dakwah gitu. Kalau kita mau ke rumah Pak Anwar misalnya, Ustaz Anwar, jalannya lewat Labuan, gitu. Tapi nggak tahu kemana arahnya, ada Google Map ya. Itu namanya turuk atau torik atau manhajnya kesananya. Nanti ada perbedaan antara manhaj, ada turuk, ada torik ya, ada sabil gitu, berbeda sebenarnya. Cuma kita untuk mempermudah bahwa dakwah itu perlu manhaj. Nah, kalau dalam bahasa kita adalah kurikulum tarbiyah. Kurikulum tarbiyah itu adalah salah satu yang telah disusun oleh para syekh ya, untuk mencetak kita sebagai kader yang nantinya tadi memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim. Manhaj. Yang ketiga adalah objek dakwah. Nah, objek dakwah itu siapa coba? Diri sendiri, keluarga, Dan orang lain ya. Ya objek dakwah termasuk kita sebagai objek dakwah juga, sekaligus subjek gitu. Makanya kita perlu mengembangkan kemampuan dalam dakwah. Itu. Pak Ustaz Anwar ditanya mentoring udah berapa tahun gitu. Siapa aja gitu. Sampai mana target materinya. Nah, kita kadang-kadang asal-asalan gitu. Makanya orang itu bisa sudah 10 tahun nggak naik kelas atau umur itu punya program. Ya, ada yang 20 tahun loh di kelas 3 kemana gitu, padahal haknya cuma 2 atau 3 tahun gitu. Jadi nggak menambah wawasannya. Nah ini, adapun manhaj dakwah ini diantaranya kita sudah kembali, yaitu adanya mukhoyam tarbawi, adanya outdoor, indoor gitu. Nanti minggu keempat ya kita outdoor di mana gitu. Etika apa? Camping. Kalau ngomong camping kita udah survei kemarin sama Ustadz Jamal itu. Ternyata di DM itu bagus nih. DM ya bisa buat camping. Kemarin aktivis dakwah sekolah dari Serang, dari Lebak, Man 1 Lebak ya, situ 3 hari. Berapa hari? Seharinya 300. Tapi mungkin bisa dinego nanti, kan kita orang Mandalawang ya, barangkali ya. Glamping kali itu kalau bawa sendiri gimana? Nah itu. Kita sudah sampai ke yang ketiga, yaitu tadi adalah objek dan subjek dakwah. Kita adalah objek dan subjek dakwah. Nah, ketika kita menjadi subjek dakwah, apa keuntungannya? Gitu. Yang pertama, keuntungannya kalau kita menjadi subjek dakwah, itu kita mendapatkan pahala jariah.
Ini yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang menunjuki kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya atau mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi, gitu ya. Ustaz Anwar apalah itu mah. Cuma kalau ditanya riwayatnya siapa nggak tahu. Barang siapa yang menunjuki sebuah kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Terutama apalagi kita di dalam menyambut Ramadan ya. Itu di Ramadan ini, sebelum Ramadan kita harus dekat-dekat lah pada masyarakat untuk kalau perlu memberikan hadiah Quran, memberikan saran-saran gitu. Kalau nggak harus ngomong, pakai tulisan aja bikin selebaran. Yuk kita di dalam Ramadan ini kasih gitu. Kasih gitu. Pakai selebaran aja. Nah, apalagi kalau ada jadwal Ramadannya ya. Nah, sekalian. Nah, itu. Jadi kalau kita menjadi subjek dan objek dakwah, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir atau istilahnya sedekah jariah ya. Jadi sedekah jariah bukan hanya harta tetapi juga ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Kebalikannya bahwa kebaikan itu vs keburukan istilahnya. Kalau seorang memberi contoh yang buruk, seorang ayah memberi contoh yang buruk kepada anaknya, maka seorang ayah itu pun mendapatkan dosa atas perbuatan tersebut dan dosa anaknya. Gitu. Atau seorang guru ada kencing berdiri ya, murid kencing berlari katanya. Itu udah kata-kata yang populer ya. Jadi tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain dianggap sebagai manusia yang terbaik atau dianggap sebagai sedekah jariah. Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalau kamu punya tanaman padi misalnya ya, kemudian burung-burung itu memakan padi-padi itu, maka dicatat sebagai sedekah gitu. Luar biasa ya. Walaupun kita kadang nggak ikhlas ya di kebun itu ya burungnya itu. Jadi ternyata itu juga menjadikan sebuah amal. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tetap yang pertama bangun kualitas diri sebagai seorang muslim. Yang kedua kita pelajari dan praktekkan dari manhaj dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Di mana kalau manhaj dakwah dirinci di situ ayatnya adalah yang pertama adalah hendaklah kita berdiskusi dengan cara yang baik. Manhaj yang pertama itu berkomunikasi dengan cara yang baik. Jangan salah kirim, orang nanya mau minta jodoh malah disuruh kita ini ajak. Waduh, kesalahan kirim ini. Viral. Ternyata manhaj biar ketawa katanya. Aduh, masya Allah. Aduh. Wajadilhum billatihi ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama adalah hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang hilang dari kalangan orang-orang muslim ya. Maka hikmah itu harus diambil katanya. Walaupun dengan kata-kata istilahnya kalau Kiai Jainuddin MZ, kalau ayam bertelur ambil katanya. Tapi kalau
bertelek katanya. Jangan diambil katanya. Tapi sekarang mah diambil ya, telurnya diambil, teleknya diambil gitu sekarang mah. Jadiin pupuk. Allah. Yang kedua adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua adalah dengan komunikasi yang baik. Jadi hikmah dibarengi dengan komunikasi yang baik, itulah sesuatu yang akan menghantarkan kesuksesan dalam dakwah. Hikmah Rasulullah berdakwahnya sangat luar biasa ya. Contohkan seorang yang biasa menghina Rasulullah, tapi Rasulullah tiap pagi menyuapin roti ya, dengan dicelupkan ke susu terlebih dahulu. Roti itu sehingga terasa empuk, renyah, enak gitu. Begitu Rasulullah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar. Kok ini beda ini orangnya nih katanya. Yang nyuapin saya ini beda katanya. Terus ditanya, kemana itu? Siapa yang nyuapin saya biasanya itu? Itu Rasulullah yang biasa kamu caci maki. Maka ketika itu orang itu menangis dan sadar masuk Islam. Waduh, selama ini orang yang baik kepada saya ternyata malah kita tidak punya akhlak katanya. Nah itu luar biasa. Itu dakwah bil hikmah namanya. Ya. Apakah Umar bin Khattab dakwahnya bil hikmah? Bil hikmah juga karena yang dihadapi jawara gitu kan. Kata Umar, siapa yang mau jadi janda katanya. Saya mau hijrah, ayo tunggu di perapatan katanya kan. Itu hikmahnya juga karena menghadapi jawara-jawara, menghadapi tokoh-tokoh yang keras ya. Tantang oleh. Jadi hikmah itu penyesuaian ya, sesuai dengan kondisinya, kondisi umat. Maka lahirlah kata-kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajarilah manusia atau dakwahilah manusia dengan kadar cara berpikirnya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Gitu. Itu adalah manhajnya. Ya, makanya itu ada kepentingan. Gimana tuh? Sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Oh iya. Itu ya, hikmah itu menyesuaikan. Menyesuaikan. Tak boleh sombong tapi dari orang yang sombong. Bagaimana Khalid bin Walid, apa dakwahnya hikmah? Luar biasa. Khalid bin Walid dipecat ya, tapi dia tetap istiqomah jadi panglima dipecat dari panglima ya. Apakah Umar bin Khattab itu dakwahnya hikmah seperti itu? Itu memang tadi sesuai dengan kondisinya ya. Umar tahu bahwa sekalipun Khalid bin Walid dipecat, malahan dia bilang kami berperang bukan untuk Umar, untuk jabatan, kami berperang untuk Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf apabila banyak kata-kata, namun semoga ada manfaatnya ya. Yang pertama, mari kita menjadi seorang penopang dakwah, yaitu sebagai seorang dai ilallah. Yang kedua, mari kita juga menjadi seorang pewaris risalah dakwah, yaitu kita mempelajari manhaj-manhaj dakwah yang benar. Dan yang ketiga, mari kita menjadi subjek pelaku sekaligus pelaku dan objek dakwah ya, masyarakat kita ya, keluarga kita wabil khusus bagaimana menjadi mereka adalah pendukung-pendukung dakwah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari saya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.